Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat iman. Dan itu yang selalu senantiasa saya ulang-ulang di mana-mana, pentingnya mensyukuri nikmat iman. Dan nikmat iman gak ada kaitannya dengan kekayaan, gak ada kaitannya dengan pangkat dan jabatan. Ditutup malah pasaran, malah gelian, malah rame. Iku lho cah cilik-cilik, dengan tutupnya malah rame. Pepetnya mawon, pepetnya mawon malah harisan tentunya. Tak pikir mau 10 ternyata mau 3 tok. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ulangi bahasanya nikmat iman itu enggak ada kaitannya dengan kekayaan, enggak ada kaitannya dengan harta benda, enggak ada kaitannya dengan pangkat jabatan. Artinya kalau kita masih punya iman, dilalah yo, punya harta, alhamdulillah. Masih punya iman, masih punya kesehatan, hartanya sedikit, alhamdulillah. Makanya Nabi SAW selalu mengingatkan kita, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Mang tingali yang di bawah, jangan tingali yang ke atas, agar kita selalu punya sebab untuk bersyukur. Jangan sampai kemudian kita sibuk ngecek yang lebih kaya, sibuk ngecek yang lebih duit, akhirnya kita lupa untuk bersyukur. Karena hakikatnya syukur itulah yang kemudian menjadikan sebab kita hidup di dunia ini dengan nyaman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita minggu lalu tentang keutamaan berakhlak mulia. Kita sampai di keutamaan di akhirat, bahwasanya orang-orang yang berakhlak mulia itu akan memperberat timbangan hisabnya nanti di hari kiamat. Jadi ada pahala sholat, pahala puasa, pahala macam-macam. Maka pahala akhlak mulia itu jauh lebih utama dari semua pahala ibadah tadi. Lu nek rasa sholat wae Mas, mboten, tetap sholat. Cuman orang yang sholat ning akhlaknya kurang baik itu masih lebih baik orang yang berakhlak baik dan sholat gitu. Jadi ketika ada pilihan yang ideal, yang utama, maka kita biasakan atau usahakan mengejar yang utama. Nabi SAW bersabda, ma sayun asqalu fil mizanil mu'min yaumal qiyamah. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat timbangannya buat seorang yang beriman pada hari kiamat min husnil khuluq, dari akhlak yang baik. Wa innallaha la yabghadu al-fahisal badi, dan Allah membenci orang yang suka berkata-kata keji dan kotor. Jadi omongannya itu omongan saru-saru, omongan-omongan kasar-kasar, gak pernah bisa berbicara yang baik. Jadi kalau orang lain makan atau minum madunya, dia pilih makan tawonnya. Senangnya ngentuk kalau omongan, mesti membuat orang tersengat, marai kuping panas gitu. Allah gak suka sama orang-orang seperti itu. Makanya sebenarnya orang berakhlak baik itu gampang kok cirinya. Dia kalau nggak ada dibolehi. Tapi orang yang berakhlak jelek itu kalau ada disingkiri, wis itu paling gampang, paling maya. Mungkin namanya teko. Kalau udah gitu bahasanya berarti itu dikenal jelek. Tapi kalau kok renek wong ini bio, renek dek kita era gaya ora seru itu. Maka kalau itu yang terjadi, maka itulah orang-orang yang berakhlak baik. Dan orang yang berakhlak baik senajan amalnya itu sedikit, mungkin sholatnya ya cuma sholat wajib, puasanya ya cuma puasa wajib, tapi karena akhlak baik, maka insya Allah timbangan di hari kiamat itu berat. Kemudian akhlak baik ketika digabung dengan takwa, tadi yang saya bilang, akhlak baik tinggi ya sholat, akhlak baik ya puasa, akhlak baik ya punya duit walaupun sedikit ya sedekah gitu kan. Maka Nabi SAW bersabda, aksaru mayudkhilun nas al-jannah, kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk surga itu adalah taqwa Allah wa husnul khuluq. Takwa kalih akhlak yang baik.
Jadi takwa yang diiringi dengan akhlak yang baik. Sholat tapi yo berakhlak, yo rasa seneng colong jupo gitu. Sholat tapi yo nek dagang jujur. Jangan dibalik. Sholat karena merasa nanti dengan sholat diampuni dosanya, terus mulai songko masjid ikut sendale tanggane. Katanya tinggalkan yang jelek, tukar dengan yang baik. Jadi kandani jawabannya boten niku sok-sok. Nah niku boten nggih, karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang sholat itu mencegah dirinya dari berbuat keji dan munkar. Jadi harusnya ya wong nek sholat ya jangan berbuat sing aneh-aneh gitu kan. Nanti ada tuh di jamaah tertentu gitu. Gandeng kowe mlebu jamaahku, bojomu ora, kowe kudu pegatan. Oh ngoten pegatan. Nah terus kula sakniki dadi rondo, ya wis tak pek bojo. Wis kuwi ya Allah jenengan nek melu ngoten niku mah medal wis to. Niku wis begenah ora berakhlak to. Yang enek niku wong niku nek omah-omah rada retak niku direketke, bukan malah dikon bubar. Wis dikon bubar terus digondol sisan gitu. Wis. Mboten niku nggih sing wedok nggih kersa gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata sangat pripun wujuh ini. Kemudian sebaliknya, yang paling banyak memasukkan orang ke neraka dikatakan atau ditanyakan kepada Nabi SAW, "Mayudhilun nas annar." Apa yang menyebabkan banyak orang masuk neraka ya Rasul? Kata Nabi, "Al-famu wal farz." Mulut dan kemaluan. Ini juga simbol dari orang yang gak berakhlak. Mulutnya hari-hari menyebabkan orang sakit hati. Mulutnya menyebabkan orang yang tidak bersalah harus mendapatkan penjara misal. Fitnahnya menyebabkan orang yang baik akhirnya terlihat hina. Bahkan mulutnya bisa menyebabkan orang rela menghabisi orang lain. Yang belum lama atau ada Mbak Yuwadi, kakak beradik, sama-sama perempuan nih. Umumnya perempuan yang kan hatinya lembut tuh. Perempuan saat ini ganas-ganas Pak. Jadi si adik butuh duit. Tekok karo Mbak Yune, yu nilai duit untuk orang, enek orang. Mbak Yune semau ora enek gitu. Akhirnya ya wes ora enek, bisa ora enek. Akhirnya Mbak Yune pergi tuh sama keluarganya, sama anaknya, sama suaminya. Bar niku mulai papasan karo adike komediun disauri piknik lah. Akhirnya adike loro ati. Mbak Yune ya ora rumangsa nyinggung jane. Tapi kalau orang udah terbiasa bohong gitu, itu ya lali. Kemarin ngomong apa, tadi ngomong apa lali gitu. Jadi ngomong orang didit tapi piknik gitu. Adiknya nyandai berarti ngapusi aku. Wah, sakit hati. Akhirnya anak Mbak Yune diambil dibunuh, masih kecil. Mau tinggal di TV, kita cuma kertas kasusnya dari ini aku deh ini. Kamu ditiru. Maksud saya gak ada yang benar di situ. Adik yo salah, Mbak Yune yo salah gitu. Tapi terlalu banyak awalan dari kriminalitas baik yang dilakukan anak muda, orang tua, laki-laki, perempuan, dewasa, anak kecil itu berasal dari mulut. STM Jakarta ini udah tawur, masya Allah. Moga ano minara. Ini kalau kan gawe kopi le, Mas Rono. Tukang jayanya itu gitu. Jadi banyak teman-teman itu ke penjara itu ya karena tadi itu berawal dari mulut STM tawuran gitu kan. Pas ditekok itu ngopo pas dulur STM kono ngomongnya kayak ngece aku, padahal sing DC dudu dhek, DC kocone meneh gitu. Dan Nabi SAW mengatakan idza taqal muslimani, nek wong Islam loro ketemu fayak tatilani terus duel, gila huma finnar, dua-duanya masuk neraka. Oh, hati-hati. Jadi jangan tiba-tiba diajak caroyo. Dilihat dulu sebabnya apa. Nek sebabnya cuma goro-goro eker-ekeran, sendal, goro-goro ekeran, pacar, ngalah guys, mending ngalah gitu. Masih banyak janda-janda yang lainnya, Mas Rono ya. Jadi nggak usah gitu loh, berebut sesuatu yang tidak akan bisa membela kita di akhirat. Kecuali kalau kita memang membela agama Allah silakan. Tapi kalau kita hanya membela sesuatu yang itu nisbi, ya, rebutan pacar, kayak yang
anak tukang pajak itu sampai kebuki orang sampai mau sekarat mau mati gitu kan. Maka hal-hal seperti ini kita tinggalkan. Al-famu wal farz, kemaluan. Terus di bojo ngene bojone wong liya. Bojone dhewe kurang jajane pundi mriko gitu kan. Sampai ketika kita kasih tahu orang-orang itu, mbak-mbak yang jual diri itu, mbak kok leren gitu kan. Kata dia, malah mas wong golek sing rezeki sing haram ora cukup kok meneh kok golek sing halal gitu. Nah, ketika kita memberikan argumen untuk hidup kita bahwasanya kita nggak bisa hidup dari yang halal, maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, aku ki kaya prasangka hambaku. Nek panjenengan wis memprasangkai Allah nek rezeki jenengan seret kejaba saking dalan haram nggih sajenge urip ing mriku. Makanya orang-orang yang bekerja di jalan-jalan yang haram niku, dalam kasus tempat prostitusi di Surabaya, dia pas muda ya mahal, barang tua ya tambah murah sampai akhirnya tuwek banget, tarifnya cuma 5.000, 2.000. Akhirnya pangsa pasarnya itu anak SD, akhirnya sama Bu Risma ditutup itu tempat prostitusi terbesar se-Asia Tenggara. Alhamdulillah gitu kan. Walaupun partainya beda gitu kan, walaupun nggak dukung partainya, tapi kan kalau orangnya baik ya kita tetap harus adil memuji gitu. Maka yang harus kita pahami adalah yaitu karena dia sudah ngepal gitu. Kalau dia nggak bakal bisa hidup dari yang halal, wong sing haram ini kurang. Makanya ketika kita pengen benar-benar keluar dari lingkaran setan itu, yang diawali pertama kali ya tobat ya. Tobat, karena orang-orang yang bertobat, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, dengan bertobat, dengan beristighfar yang banyak, karena Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum alaikum wa yumdid alaikum bil yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wal banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dengan banyak istighfar itu Allah akan kirim awan akan turunkan hujan akan mengalirkan sungai akan menumbuhkan kehidupan, memperbanyak harta-harta panjenengan dan keturunan panjenengan. Gampangnya istighfar itu, tobat itu bisa membuka sertai rezeki. Artinya kalau kita hari ini masih bergelimang dengan profesi yang haram, pekerjaan yang haram, atau hal-hal yang berbau keharaman, kita tinggalkan, kita bertobat kepada Allah, kita minta ganti yang baik, insya Allah Allah ganti yang baik. Makanya tadi saya ulangi, Nabi ditanya tentang apa yang paling banyak masukkan orang ke dalam neraka, kata Nabi SAW, al-fam, mulut, wal farj, dan kemaluan. Makanya terkait kemaluan, Nabi SAW berpesan kepada para pemuda yang belum sanggup nikah, ya ma'sara sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Nek kirane kowe ra sanggup dienggo nikah gitu kan. Nek kirane kamu sanggup nikah, maaf, maka nikahlah gitu kan. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, karena itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Fa illam yastati, kalau enggak sanggup fa alaika bisyam, maka puasalah. Jadi orang-orang muda yang sudah saatnya menikah tapi enggak menikah, maka diperintahkan untuk berpuasa. Makanya orang tua itu kalau jeli itu kalau melihat anak itu pada umur awal 10 ke bawah, Nabi mengatakan di umur 7 tahun itu disuruh ngajari sholat diajari terus 7, 8, 9, begitu 10 itu nggak sholat, seorang bapak boleh memukul anaknya dengan pukulan ghairul mubarih, dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas, cacat, luka, memar, ya gampangannya diselentik entuk, diciwel angsal, di nopo istilahnya, di nek wong nuthuk ngangge niku lho, diding nyoh. Biar dia tahu kalau orang tuanya enggak setuju nek dia enggak sholat, tapi ngajarine ket 7, 8, 9, 10, berarti 3 tahun ngajari. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir, perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabar dalam ngongkon. Jadi kadang wong tua itu ora tau ngongkon, sekali wis umur 12 tahun ora sholat, anaknya ditempeleng, diajar ganti dele-dele, ini kleru ya. Nah begitu masuk 11 kan 1, 2, 3 nganti 9 nganti 10. Nah, kemudian begitu masuk 11 ini kan bukan 10 siji tapi 11, 12, 13, 14 kali kata
welas. Niku maksudnya anak niku diajari welas asih, diajari menyayangi orang, diajari menyayangi binatang. Makanya Nabi SAW pernah menemui adiknya Anas bin Malik yang ngingu peksi alit. Beliau kemudian mengatakan, ya Aba Sughair madza fa'alan Nughair, wahai Abu Sughair, yang dilakoni burung kecilmu itu ngapain? Burung kecilmu baru ngapain? Dan Nabi dalam kesempatan yang lain melaknat anak-anak yang bermain panah, tapi kemudian dikenakan ke burung yang hidup buat latihan. Terlaknatlah orang yang melakukan latihan panah atau manah binatang yang hidup tapi nggak dimanfaatkan, tunggu sasaran tok gitu loh. Nah, kemudian Ibnu Umar juga memarahi anak-anak muda seperti itu. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan anak-anak muda yang masih usia welas-welas tadi loh, dengan mengatakan, ya gulam ihfadillah yahfaduka, wahai cah nom, cah umur welasan, maka jagalah Allah, Allah jaga kowe. Maka jagalah batasan Allah, Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah yahfaduka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Kamu jaga agama Allah, maka Allah akan selalu hadir untuk kamu. Artinya apa? Masih muda-muda ini ditanamkan. Kalau kemudian kamu pengen urip pena, kamu pengen urip gampang, kamu pengen urip ora susah, maka sholat, dekat ke masjid, dekat kepada Allah gitu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Nek emang kamu butuh pertolongan, minta sama Allah. Gak kayak sekarang, cah cilik-cilik itu mesti ngerti zodiak bintang. Zodiak apa? Cancer. Cancer ki apa? Kuwi lho, radidit kuwi lho, kantongnya keren kuwi lho. Umumnya Cancer ki ku wong ngene apa Scorpio ngene. Terus nonton TV, film Korea, bintang jatuh kon donga. Enggak, Nabi enggak ngajarkan gitu ya. Nabi mengajarkan wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alaka fas'alillah. Kalau kamu butuh sesuatu, minta sama Allah. Nah, diajari welas asih Pak Bu. Kenapa? Karena kalau ini nggak ditanamkan, makanya panjenengan temukan itu kasus-kasus di internet gitu kan, masih muda, umur 19 tahun, jaluk motor bapake tadi tukoke, ibuke didugang. Jaluk motor ibuke tadi tukoke, bapake sing didugang. Nah, jangan sampai anak-anak kita itu kayak gitu gitu. Artinya kita harus ajari welas asih itu. Kita tunjukkan bahwasanya kita punya belas kasihan, kita punya rasa sayang, kita tunjukkan. Jangan sampai kita dikenal sama anak-anak kita sebagai orang-orang yang kemudian susah diajak ngobrol. Al-famu wal farju. Kemudian karena banyak orang yang masuk neraka karena akhlak yang kurang, maka Nabi SAW diberi tugas, diberi misi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Jadi tentunya Pak No, Pak Sarono, Surono, kadeh Pak Tiksu Tikno, tentunya temane akhlak, akidahnya tentunya mereka akidah mereka akhlak. Harapannya wong sak dulur sedalan ini berakidah lurus, berakhlak baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka Nabi SAW dikatakan punya misi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Jadi ngurus ke akhlak sebenarnya itu pripun. Zaman dulu, zaman jahiliyah, nek bapake duwe garwa, bapake sedo, garwane diwarisnya dengan anak lanang. Oh, kuwi ora berakhlak, nanti ada larangan menikahi mantan istri bapak. Senajan itu bukan kok kandungi, enggak boleh. Jadi mbok tiri dinikahi sama anak tiri enggak boleh. Karena itu enggak berakhlak. Maka kemudian Nabi SAW perintahkan untuk senantiasa bertakwa dan berakhlak baik. Jadi karena misinya itu biar gak banyak orang masuk neraka, banyak orang masuk surga dengan berakhlak baik, dengan bertakwa. Maka Nabi SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Man takwa ten pundi ke mawon. Bareng karo koncone yo takwa, dhewean yo takwa. Jangan dibalik. Nek koncone sregep banget salat, pas dhewean ra tau salat gitu kan. Nek koncone ngajine kaya korek paling apik gitu. Nek koncone ora tau ngaji gitu. Haitsu makunta. Kemudian apa? Setelah bertakwa wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwa, berdadi wong sing ahli ibadah, kita juga diminta untuk berakhlak yang baik. Wa atbil hasanata tamhuha. Ikuti kebaikan itu harus selalu mengikuti keburukan. Jadi ketika kita sudah berbuat dosa, kita istighfar, lalu kita beramal soleh. Kita berbuat dosa, kita istighfar, kita beramal soleh.
Ning niki nggih enten sing menyalahgunakan, dhek korupsi. Terus bar niku, korupsi dosa ora. Kan ku setengahnya tak sedekahke kata dia. Nggih mboten angsal. Enten juga sing korupsi dana desa napa-napa atau dana pembangunan desa atau dana napa lah. Terus akhirnya rumangsane disucikan dengan cara digo umroh. Nggih mboten angsal. Jadi kalau memang mau tobat dari dana-dana atau harta-harta haram ya keluarkan, kembalikan kepada yang punya. Kalau itu punya seseorang balik, kalau punya masyarakat ya kembalikan ke negara yang mungkin, mungkin ya dibikin fasilitas umum yang dimanfaatkan oleh orang banyak. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi kita diminta bertakwa, berbuat yang baik, berbuat yang soleh dan berakhlak yang baik kepada manusia. Dan Nabi SAW itu ketika Nabi diutus pertama kali, Nabi itu nggak pernah dibenci oleh orang, nggak pernah dibenci oleh orang. Justru Nabi itu dikenal orang sebagai orang yang baik dengan julukan Al-Amin, orang yang dipercaya. Jadi orang Arab itu kalau mau pergi dagang ke Syam, pulaan, itu mereka titipkan barang rumah-rumahnya seisi-isinya kepada Nabi SAW. Titip Muhammad. Karena Nabi nggak pernah ngutil, nggak pernah nyolong, dan Nabi nggak pernah dusta. Dikenal akhlaknya baik. Baru kemudian Nabi SAW dibenci sama orang Arab ketika Nabi SAW mengatakan tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Nek kabeh reca sing mbok sembah kuwi kleru, nek kabeh berhala sing mbok jaluki kuwi luput. Baru di situ Nabi SAW dilokke sama mereka. Taban laka ya Muhammad alihada jamatana. Celaka kowe Muhammad, apa mung kowe arep ngomong kaya ngene, kowe dadak ngumpulke kami kabeh. Jadi beliau itu dibenci karena akidah. Makanya akidah yang lurus itu harus sinkron dengan akhlak yang lurus. Jangan sampai ada seorang istri WA saya atau tanya ke saya, suami saya ngaji sunnah, ngaji agama gitu kan, tapi di rumah kasarnya minta ampun. Ini nggak sinkron. Karena sifat yang benar adalah orang yang belajar agama, monggo sugeng rawuh sing bawa reksa. Maka orang yang sinau agama itu sinkronnya adalah ya berakhlak baik. Maka nggak benar kalau kemudian ada seorang guru ngaji sampai menganiaya muridnya kok jejer gitu kan, terus dikoplok sisi-sisi blak mangkule itu di YouTube lah kata video ini. Niku nggih mboten bener gitu. Karena harus sinkron antara belajar akidah dan akhlak itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi SAW menceritakan atau menyampaikan bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang berakhlak baik. Nabi SAW bersabda, "Innallaha karim yuhibbul karam." Sesungguhnya Allah itu maha mulia, maha pemurah dan menyukai kemuliaan, menyukai kedermawanan. Wa ma'alil akhlak, dan mencintai akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Wa yubghidu safaha, dan membenci akhlak yang hina. Tapi akhlak yang mulia aku ya kudu munduk-munduk nanti delosor-delosor ning gone ngarepe kiai, ustaz, guru mboten. Mangke insyaallah penjelasannya. Jadi bagaimana kita bersikap kepada manusia, bagaimana kita bersikap kepada Allah, bagaimana kita bersikap pada Rasul, bagaimana kita bersikap pada pasangan dan seterusnya, itu insyaallah nanti ada. Tapi ini masih pembukaan dulu supaya kita punya semangat kenapa kita harus belajar akhlak. Kemudian Nabi SAW mengabarkan bahwasanya orang yang berakhlak baik nanti akan berkumpul bersama beliau di surga. Nabi SAW bersabda, "Inna aqrabakum minni majlisan." Wong sing mengko lingguh paling cedhak karo aku yaumal qiyamah, pas hari kiamat, ahsanukum khuluqan, wong sing akhlake paling apik. Jadi orang-orang yang berakhlak baik walaupun di dunia itu susah berat, tapi mendapatkan keutamaan kemuliaan duduk di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada hari itu dia menjadi golongan yang paling dicintai Nabi SAW, sebagaimana sabdanya, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqon." Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Lah akhlak niku nopo definisine? Nabi SAW bersabda, "Alaika bihusnil khuluq." Sesungguhnya
kalian berperilaku yang baik. Kemudian Abu Hurairah ketika dikatakan begitu oleh Nabi SAW bertanya, wa mal husnul khuluq ya Rasulullah, akhlak baik niku napa? Kata Nabi SAW, tasilu man qata'aka, angel iki menyambung wong sing mutus silaturahmi, angel. Jadi punya saudara ditemoni wegah ning kon nemoni. Punya saudara disambati raeto ning kon marani. Kemudian wa ta'fu amman dolamaka, dan engkau memaafkan orang yang mendolimimu. Rata-rata kan kita didolimi rasanya pengen balas, tapi ini suruh memaafkan. Angel, sangat angel, susah sekali gitu. Tapi ya janjinya tadi loh, surga, dekat sama Nabi, timbangannya berat. Kemudian paling dicintai Nabi. Nah, Nabi udah cinta ya mesti Allah ya cinta. Kalau Allah ya cinta mesti selamat dari api neraka. Kalau selamat dari api neraka mesti ya dilebok ke surga. Dilebok ke surga ya mesti jalan pokoknya dikei gitu kan. Maka hal-hal seperti ini yang harusnya kita bayangkan. Jangan bayangkan susah ya. Angel nyeragani ngomong kaya Mbak Yuku kayak angel ya memang angel. Tapi kalau memang kita berusaha ke sana, ya insya Allah itu. Insya Allah balasan besar untuk kita. Dan kalau panjenengan masih ingat, kemarin ada seorang saudara yang curhat kan kepada Nabi SAW, kalau saya menyambung dia memutus, tak senyumi dia permut gitu kan, tak sikapi apik dia kasar, maka kata Nabi Nopo, kalau benar omonganmu kayak gitu, maka kamu akan dilindungi, dijaga oleh Allah, sedangkan dia akan rusak, akan binasa. Oh dijanji kok tenang mawon gitu ya. Kemudian waktu man haramaka, dan kamu memberi orang yang enggan memberi kepadamu. Ning gone wong pelit kita kon ngekeki coba. Di konco pelit gitu kan. Karepe pengen ditraktir terus kali-kali ini kon kok permen diwegah gitu kan. Maka kita tetap kon kok mie ayam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berakhlak baik itu bagian dari barometer, bagian dari ukuran kesempurnaan iman. Maka tadi di depan saya bilang, wong nek ngaji kudune akhlake apik. Tapi nek ngaji akhlake ora apik berarti kemungkinan ngaji ora bener atau kemungkinan dia pas ngaji turu. Nah, enggak paham yang dia ngajikan. Maka Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Wong sing paling baik imane kuwi wong sing paling baik akhlaknya. Makanya dengan nanti dapat itu di masyarakat dekat-dekat kita lah. Ada orang yang bentuknya kayak saya gitu, jenggotan berwiwo gitu kan, tapi nek ngomong luar biasa kasar. Saya pernah ngobrol sama orang kayak gitu tuh. Saya ada masjid gitu yang kegiatannya belum rame. Saya bilang sama dia, tapi dulu sih udah lama sih. Tapi gak di sini, di daerah Karanganyar. Mas, ya orang yang ngurusin masjid kayu, cacah nome kita butuh bimbingan. Tak dulu jenengan mau ngaji, ini sopo pengajian tekan Solo gitu. Terus dia bilang gini, aku raisa ngomong ya Mas, tapi itu, aku mau temperamen. Jadi nek aku ngomong nek enek sing tersinggung, aku terus nesu. Terus aku nek nesu yo, kan aku kan laskar. Aku mau langsung melayu mulai juga pedang bingung. Loh lah tekan ngerti-ngerti. Iki kira opo ya? Ada orang-orang kayak gitu. Wis to, wae jenengan nek kanthi ngomong karo dhek kesenggol sithik urusan apa langsung was kowe. Mati kowe lah gitu. Orang-orang kayak gitu tuh orang-orang yang jelek akhlaknya. Maka orang-orang yang berakhlak baik itu gampangane jenengan ngetes, jenengan idak sikile ora nesu, insyaallah niku ciri wong akhlak baik. Tapi nek ra kepindah apa ora sengaja kepindah wis nesu, mungkin kesenggol tok nesu lah wis. Ampun cedak-cedak, ngerti-ngerti kok dijak carok. Dan tadi saya udah bilang, kalau sama orang-orang kayak gitu jangan nyari masalah, mendingan minggir. Mendingan minggir. Jangan kalau ketemu orang kayak gitu tuh jangan bayangin ketemu niku lho, cilik sing rabies niku. Niku nek jenengan ngladeni, awalan jenengan jak gelut berarti jenengan nggih suwung berarti. Kudune niku dijauhi ditinggal lunga. Cara jenengan aja ngadepi celuk wong sing pakar perkirian niku. Karena orang-orang kayak gitu nanti enggak selesai. Mesti kemana-mana. Awalnya ngomong ke opo tekan ke dia akhirnya ujung-ujungnya carok gitu. Carok itu nek bahasa Madura, nek bahasa mriki napa niku? Duel. Bacokan. Para melih niku nek ten Bugis niku mlebu sarung loro nggawa badik niku coblos-coblosan. Rumangsane kering niku beda coblos iki. Ini bukan karena kita takut, bukan. Karena kita nggak pengen menumpahkan darah yang tidak sesuai dengan haknya.
Karena Allah mengatakan bahwa yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidina fiha abada. Sapa wong sing wani numpahke darah wong Islam dengan sengaja, maka balasannya neraka lho. Berat. Makanya kita nek rame-rame itu mending semikir lah. Enggak usah kemudian enggak usah kemudian ikut-ikut gitu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita, la tusuhib ila mu'minan wa la ta'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan kamu berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Kita diminta untuk mencari orang beriman yang benar-benar imannya itu. Akmalul mu'minina imanan. Imane sing bener iku akhlake baik. Jadi nek imanmu Islam tok ning akhlake jelek, yaitu ya kon nyingkiri. Nah wong wis ora iman akhlake jelek. Makanya dicari orang yang iman yang benar, dicirikan dari mana? Akhlaknya. Cobi begini, Pak, nawan ini jiwa nesu orang yang sekolah akhlaknya baik. Nesu ya, embuh, walak deh. Bahkan gitu, akhlak yang baik itu luwih utama tinimbang sholat tahajud kali poso. Tentu maksudnya sholat sunnah tahajud kali posone poso sunnah. Nabi SAW bersabda, inna rajula la yudriku bi husnil khuluqi darajatas shaimi al-qaim. Enek wong sing karena akhlaknya niku baik, maka dia mencapai derajat seorang ahli puasa dan ahli sholat. Sholatnya sregep dadi ahli sholat, posone sregep dadi ahli poso. Kedudukannya yang mulia disalib karo wong sing ora ahli sholat, karo wong sing ora ahli poso, ning akhlake luar biasa kepada manusia. Disambati sithik mangkat, disambati akeh yo mangkat, duwe yo mangkat, ra duwe mangkat. Duwe duit infak duit, ra duwe duit ngewangi tenaga. Ra duwe tenaga paling ora lambene yo ora melu ngelokke gitu kan, melu ndongake sing apik gitu kan enten. Wis ra kudu duit, ora kudu tenaga, anake komentar iki salah coba dek kene sebelah kene. Oh dek kene piye to ngene iki kok ngene ah cerewet. Niku ya ora berakhlak niku ya ngono kuwi. Kemudian di dalam hadis yang lain sampai dikatakan lebih utama daripada itikaf. Nabi SAW bersabda, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum. Menungso sing paling disenengi kali Gusti Allah niku sing paling kathah manfaate. Makanya tadi saya cirikan tadi di depan tadi, wong niku nek ora enek digoleki wong niku insyaallah wong apik. Tapi nek enek disingkiri wong iku wong elek. Makanya tadi dikatakan ahabbun nas ilallahi anfa'uhum. Menungso sing paling dicintai Allah sing paling akeh manfaate, ora sing paling akeh masalahe. Kemudian wa ahabbul a'mal ilallah sururin tudhiluhu ala muslim. Dan amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah ketika panjenengan saged lebokke rasa bungah, rasa sumringah dumateng sederek muslim. Tekoki Pak Jalu kok ketoke murung nggih untuk kula niki krowok go kula betul ke dokter gigi. Lah karep kula nggih ngoten wong kula pun tekok dokter gigi sayuta ngomongnya alhamdulillah dengan bayari semringah meneh. Niku nek nganti lampahi ngoten masyaallah. Niku amal yang paling baik. Kemudian wa taksifu anhu kurbah, dan disingkirkan kesulitan dari seorang muslim. Dan ini jangan dipikir yang mahal-mahal. Tadi contohnya larang, contoh mawon. Jenengan melampah, tendalan, enten paku. Kalau ini nekani resepsi sederek mertua kula nang Jogja niku ten hotel. Wis hotel dikek karpet. Karpetnya tidak sendal. Dengan karpet niku kan pintu ngajem niku pintu masuk niku enten paku. Ya jen boten nyerokot tapi paku meledak mungkin nek tidak ya saged nyerokot ngoten. Nah, niku kita singkirkan gitu. Maka menyingkirkan hal yang bisa menyebabkan bahaya kepada saudara kita muslim itu bagian dari amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh meleh enten wong sepuh, wong tuwa ajeng nyebrang kangelan kan dikanthi disebrangke enten wong buta mlipir-mlipir pinggir kali. Cah saiki malah dijoroke. Ya, pinggirke, diduduhke dalam sing bener itu. Kemudian au taqdi anhu dainan. Niki wong sugih. Atau dia melunas hutangnya. Kok ketoke murung banget to.
Mas Rono, nggih niki gadah utang ten Pak Soleh kok ditagih dereng gadah. Lah piro? Mboten kathah kok namung 100.000. Oh ya wis tak bayare. Wah, sumringah. Niku nek duwe, nek ra duwe yo ora kudu kabeh, saya tak bayar setengahe. Wis tak bayar setengahe. Nah, kemudian au tutradu anhu ju'an, atau nek dia merasa lapar kasih makan. Ya jam 12 Ramadan kowe burung ya cukup ayam. Nah, seneng toh sumringah niku amal yang baik. Kemudian kata Nabi SAW, walaan amsiya ma'a akhil muslim fi hajatin, dan kamu ngubengi dulur-dulurmu Islam, mbok cek butuh apa, mbok lengkapi, kurang apa, mbok cukupi, njaluk apa, mbok tukoke, apa sing iso mbok ewangi, kata Nabi SAW, ahabbu ilayya min an a'taqifa fil masjid sahron. Kuwi luwih tak senengi tinimbang kowe jenggluk ning masjid itikaf sebulan, ora mung 10 dina cobi. Ini menunjukkan pentingnya orang Islam itu punya sifat yang baik, punya pengertian kepada sesama. Jangan dibalik. Rumangsa nek wis munggah kaji dhewean, umroh dhewean, maca Quran dhewean, salat dhewean, sregep dhewean, ketok saleh dhewean, rumangsa wis pempengan, tanggane kaliren ora peduli. Itu salah. Justru orang terbaik adalah orang yang bisa memadukan antara takwa, yaitu menjalankan perintah Allah, ya sholat, ya haji, ya umrah kalau punya biaya, ya kurban, ya puasa, ya itikaf, tapi dia juga selalu ngecek kaum muslimin, kiri kanannya lah paling enggak, saudara paling dekatnya lah paling enggak. Makanya yang selalu saya ingatkan di kajian-kajian keluarga itu, beban berat itu ada di bahu seorang laki-laki. Laki-laki ini ketika punya simbok kudu ngurusi simboke. Duwe anak wedok kudu ngurusi anak wedoke. Duwe adik atau mbak yu wedok yo kudu tanggung jawab. Kok wis di nikah kalih piantun jalur sanes, maka tanggung jawab sementara berpindah kepada mereka. Tapi kok suaminya menceraikan atau meninggal, maka tanggung jawab bali meneh ning sedulur lanang niku. Dan itu enggak pernah hilang sampai jenengan sedo. Jadi nek dengan ningali atau nemoni Mbak Yu adik wedok niku kesusahan, dengan saged nulung ning meneng mawon, mendel mawon ya dosa. Maka orang Islam kalau menghayati itu enak. Jadi nggak akan ada itu keponakan-keponakan sing keleleran, orang sekolah, orang mangan, ra diurusi, mboten enten. Mboten enten niku anak-anak jalan. Karena semua tahu hak dan kewajibannya, tapi umumnya kan anak kae. Aku kan andel karo dhek, wis ngono wis dawa terus akhirnya. Akhirnya ponakan sama ponakan nggak kenal, sepupu sama sepupu nggak kenal, bahkan adik sama kakak tidak saling mengenalkan kepada anak-anaknya. Itu musibah itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus kita tinggalkan. Kemudian Nabi SAW memberikan contoh-contoh akhlak yang mulia. Yang pertama ini menikah malu. Jadi akhlak mulia atau budi luhur itu benar-benar bersikap yang baik kepada orang yang bersikap sebaliknya kepada kita. Wangel memang, tapi ya harus diusahakan. Yang pertama yang dicontohkan Nabi adalah malu. Nabi SAW bersabda, Inna likulli dinin khuluqan. Sungguhnya setiap agama memiliki akhlaknya. Wa khuluqul Islam al-haya. Dan akhlaknya orang Islam itu malu. Jadi nek dadi wong Islam putri malu nek ra kudungan. Wong kakung malu nek medal keng griya ra katokan, malu gitu kan. Termasuk nanti level malu yang lebih tinggi, malu kalau ngambil harta orang lain, malu kalau nggak sholat, ya. Malu kalau nggak puasa, bukan kayak berapa tahun yang lalu orang yang puasa suruh memahami orang yang nggak puasa. Gitu. Harusnya buat ditutup yuk, ya kowe wae, jobone imammu aja mrene. Nah ini ya salah gitu. Maka malu. Kemudian Nabi SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Orang yang punya rasa malu gak akan didatangi kecuali kebaikan. Artinya orang itu kalau masih punya rasa malu, dia akan hidup di atas kebaikan. Isin mengkonek kegrebek tanggane, akhirnya orang ganggu bojone tanggane. Isin konek kemudian digrobyok karo tanggane, akhirnya orang jebuk motornya tanggane. Isin masih punya rasa malu. Sehingga Nabi SAW dalam
satu kesempatan mengatakan bahwasanya inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya perkataan yang disampaikan oleh para nabi pertama kali adalah idalam tastahi fasna masita, nek kowe wis ra duwe izin yo ngono lakono sak karepmu gitu. Makanya orang yang masih punya malu, orang yang masih punya akhlak itu akan kalah sama orang yang enggak punya malu. Orang yang enggak punya malu ora diizin, nyolong ya ora diizin, gondol bojone ora diizin. Zaman dulu itu nek lihat di internet atau di media itu kalau ada pasangan selingkuh digrebek gitu izin dua-duanya. Nek sekarang udah beda. Begitu saya grebek bojone resmi niku awake gering cilik kados Pak Jalu ngene. Nah, terus sing pasangan selingkuh gede dhuwur gagah ning mboten kados kula iku. Kados sing mriko-mriko. Niku yo malah bojone resmi diantemi malah ra karo-karuan. Ya Allah. Jadi wong sing salah iki malah merajalela. Zaman biyen wong salah mbok awake gede tetep meneng wae digebuki wong. Tapi nek saat ini buatan malah bojone resmi itu malah digebuki kali selingkuhan. Ya Allah. Makanya Nabi mengatakan nek masih ada malu di keluarga kita, paling enggak malu kepada sesama kita, syukur-syukur malu kepada Allah, itu hubungan rumah tangga enak. Usah mungkin aneh-aneh. Makanya ciri istri solihah niku mung loro, Pak. Yang saya tahu. Niku nek jenengan mulai jenengan seneng, nek jenengan tinggal jenengan tenang. Wis loro tok niku. Soal beliau hafal Quran apa enggak wis ora masalah. Hafal Quran alhamdulillah, hafal kul huwallahu ahad kok ya ora apa-apa. Daripada hafal Quran jenengan tinggal ning gedekan, jojo diparani mantan pas TK biyen ya. Sate malu soalnya. Ada di berita itu hafid Quran laki-laki dan perempuan berzina di masjid. Itu sate malu gitu loh. Maka pentingnya rasa malu ini loh. Dengan mulai dengan nutup aurat itu pelajaran penting itu. Ya, artinya kalau nyusewu sosok kan yang untuk jalan itu medal omah ngono ya trimo nganggo sempak tok niku ya niku mang ajari mang sarung Pak, sesuk dikeki kaos gitu. Biar punya rasa malu, ditumbuhkan rasa malu. Putra-putrane nggih ngoten. Enten ten ngene bapak kula niku kecil niku diajari nek esuk tangi turu blet uyuh niku ngayak katare ten ngajeng lawang. Ya sesuai gede ora dhisik. Maka yang harus kita pahami, ini perlu dididik dari kecil rasa malu ini. Dan malu yang tertinggi itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu nanti akan melahirkan khosyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang itu enggak berani macam-macam. Arep endem gitu kan. Wah. Isin. Harus apa orang sing nonton? Harus Gusti Allah. Makanya dulu ada seorang budak wanita yang ngangon kambing, kemudian datang Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dia bertanya, Mbak, wedhusmu ya oke. Nek bodol siji kan ora ketara, wong akeh banget. Juragan ora bakal ngerti. Nah, akhirnya si Mbak itu kemudian ngomong, Mbak penggembala kambing, dia cuma karyawan penggembala kambing. Dia pun ngomong, enggak, saya takut sama Allah gitu. Saya takut sama Umar, saya takut sama Allah gitu. Kemudian Nabi SAW kemudian bertanya, oh kamu takut sama Allah? Dan ini aku ki sapa gitu. Kemudian dia pun mengatakan panjenengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi langsung ngomong sama Umar, bebaskan karena dia seorang mukminah. Jadi dia punya malu yang besar sehingga dia nggak berani macam-macam sama harta tuannya senajan raketok. Makanya kalau kita nitil itu jago barangnya juragannya nitil ngantongi gitu kan, itu kita harusnya malu sama Allah. Kalau misal juragannya nggak ketahuan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aku pilih cekap semanten rumiyin yang bisa kita sampaikan. Insyaallah minggu depan kita sambung. Mudah-mudahan kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa istiqomah untuk terus belajar, karena yang namanya agama ini memang harus dipelajari agar kemudian kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil mu'minina min dzambihim innahu ghafurur rahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum